Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, long time no see ya guys. Rasanya lama sekali baru comeback ini. Alhamdulillah masih dalam lindungannya. Oh iya, udah pada nonton kan video tentang aplikasi apa aja yang direkomendasikan di masa kehamilan part 1. Nah, tenang aja, kali ini kita akan lanjut next aplikasi apa aja yang bisa kita manfaatkan selama masa kehamilan. Jadi para calon ibu, sambil menikmati masa kehamilan, jangan lupa untuk tetap menambah ilmu pengetahuan agar kita bisa lebih siap. Nantinya dari semua aplikasi yang saya rekomendasikan, para calon ibu bisa memilih aplikasi mana yang lebih nyaman dan lebih cocok agar lebih mudah dipahami dan digunakan oleh calon ibu. So, happy watching! Eits, tunggu dulu. Sebelum kita mulai ke videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah mampir di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Plus, berikan masukan maupun semangat melalui kolom komentar di bawah. Thank you. Check this out. Oke, kalau kita buka teman bumi langsung muncul seperti ini. Kita daftarkan nomor HP kita berapa. Nah, kalau kita sudah login menggunakan nomor handphone, akan langsung muncul seperti ini. Apakah Anda pengguna baru? Ya, kita pengguna baru ya. Selamat datang di teman bumi. Oke, nama lengkap nih, misalnya Harvey Diary. Simpan. Tahap mana yang sedang moms jalani? Oke, program kehamilan. Kita pada saat ini sudah masuk dalam kehamilan ya. Jadi pentingnya di teman bumi ini kita juga bisa mengikuti aplikasi sesuai apa yang sedang kita jalani. Promil, kehamilan ataupun tumbuh kembang. Kita tumbuh kembang itu sudah memiliki anak dan mengikuti bagaimana proses tumbuh kembang anak kita. Berdasarkan pengetahuan dan informasi dari biasanya di teman bumi ada dokternya ya. Data kehamilan. Nah, lagi HPHT ya. HPHT sama kita masukkan tanggal 19 Agustus. Contoh ya, ini contoh menyamakan sama yang aplikasi sebelumnya. Nah, langsung muncul sama ya. HPL-nya langsung muncul 26 Mei. Berarti saat ini masuk ke week ke-8. Selanjutnya, yuk kita pilih tema yang kita sukai. Nih, yang mana nih yang mau kita pilih, yang nanti di home kita atau di explore kita akan muncul sesuai dengan tema-temanya. Masalah kehamilan, nutrisi terbaik, semester pertama, kedua, ketiga, serba-serbi persalinan, newborn, panduan menyusui ini sudah penting ya, sangat penting ya. Karena biasanya kita mencari informasinya dipersiapkan itu dari awal-awal kehamilan. Oke. Hubungan dengan suami, me time, kesehatan bayi. Ya, saya checklist aja semuanya ya. Simpan. Oke, kita akan langsung masuk nih. Moms berhasil registrasi di teman bumil. Teman bumil akan menemani. Oke. Nah, sini kita lihat langsung ke home-nya. Jadi ada forumnya, nih tanya dokter Olivia. Jadi memang ada dokternya langsung menangani, yang kita bisa langsung berkomunikasi. Nih, produknya kita lihat di fitur produk. Ada apa sih di sini? Nah, sini ada produk, kategorinya apa, kehamilan, menyusui, kehamilan. Pilihan moist
moisturizer, terus suplemen apa aja. Ini sangat membantu ya informasi-informasi ini. Kemudian di produk kita bisa mendapatkan beberapa macam informasi seperti itu, direkam medis sesuai dengan hasil periksa kita. Seperti apa? Ini rekodnya, Fabianin, rekod moms. Dan tips, di sini ada tips mengenai kehamilan. Kehamilan trimester 1, atasi BAB. Biasanya memang di trimester 1 itu ada yang konstipasi ya, atau susah BAB. Nih, sering mulai pingsan, pilihan makanan sehat, kacang-kacangan, ubi, salmon. Kita dapat semua informasi dari aplikasi ini. Selanjutnya di sini ada forum. Di sini banyak forum itu ada biasanya digunakan untuk diskusi, terutama tentang kehamilan ataupun tumbuh kembang dan juga tentang program kehamilan. Nih, masalah kehamilan, fashion ibu hamil, USG, lengkap ya. Jadi kalau kita mau cari informasi apa, kita bisa searching aja langsung di sini. Nih. Lanjut yaitu artikel. Artikel di sini bisa menambah ilmu pengetahuan kita ya tentang dunia, tentang kehamilan, nanti mungkin tentang persalinan, kita harus apa aja yang harus dipersiapkan. Dan selanjutnya yaitu checklist. Nih, checklist pemeriksaan laboratorium, apakah kita sudah melakukan, periksa golongan darah, analisis kromosom untuk mengetahui resiko kelainan kromosom, terus persiapan kehamilan, terus tentang nutrisi yang kita konsumsi, apakah sudah sesuai, misalnya minum minimal 2 liter, oke, kalau iya langsung kita checklist aja. Ini penting ya checklistnya ya, setiap minggu ada checklist yang harus kita tetap pantau untuk mengetahui kita sudah melakukan hal yang sesuai dengan masa kehamilan. Dan di sini ada jurnal. Nah, jurnal, jadi kita bisa masukkan momen-momen berharga bersama baby, jurnal USG ataupun jurnal nantinya bayi lahir. Nah, dan yang selanjutnya itu ketika kita sudah merasa puas dengan aplikasi ini, jangan lupa untuk memberikan rating pada aplikasi ini di Play Store. Nih, jadi kalau kita misalnya di forum, kita ikut diskusi, komunikasi, menanyakan apa gitu, nanti akan ada muncul notifikasi jika pertanyaan kita direspon oleh yang tempat kita ikut forum tadi. Ini artikel yang di bawah langsung, dan medianya kita di sini bisa punya melihat hamil di atas 30 tahun, informasi-informasi berdasarkan menggunakan video. Jadi kita tuh kalau misalnya lagi malas baca, kita nggak perlu nih buka YouTube dulu, tapi kita bisa melihat informasinya langsung dari fitur ini. Nah, ini profilnya kita. Nih, langsung di profil. Kita bisa ganti foto profil ya, aktivitas forum saya, forum apa aja yang kita ikutin, terus ulasan saya. Dan juga nanti kita bisa mengganti tema. Sesuai dengan, jika kita temanya tadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan, bisa kita ganti. Oke. Jadi itu adalah informasi mengenai aplikasi yang saya rekomendasikan pada saat menjalani masa kehamilan, yaitu Teman Bumil. Setelah buku Bumil, ada Teman Bumil, dan selanjutnya adalah aplikasi yang menurut saya juga lengkap. Akan saya ulas di video selanjutnya. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita mulai ke videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah mampir di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Plus, berikan masukan maupun semangat melalui kolom komentar di bawah. Thank you. Check this out. Oke, selanjutnya yaitu adalah aplikasi The Asian Parents. Langsung aja kita klik. Nah, di Asian Parents ini begitu kita buka, kita langsung diberikan beberapa petunjuk apa yang akan kita lakukan di aplikasi ini. Salah satunya seperti yang kita lihat ya.
kita bisa mencari postingan, artikel, atau informasi apa yang ingin kita temukan. Ketik kata kunci apa saja dan kita akan menemukan apa yang kita cari. Khusus di dunia peribuan ya, seperti kehamilan, menyusui, dan lain sebagainya. Oke, kita ambil nih contoh nih. Nah, di bawahnya sudah banyak artikel. Nah, saya cari nih. Keluhan semester 1. Trimester 1. Trimester 1. Nah, kita bisa nanti menemukan, ini yang saya suka dari The Asian Parents adalah ketika kita mencari sesuatu maupun dari postingan, artikel itu sangat mudah ditemukan. Keluhan trimester 1, saya lebih suka lihat dari postingan setiap orang, melihat setiap pendapat dari ibu-ibu. Ini lihat, karena setiap ibu hamil itu beda ya keluhannya. Ini kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, artikel dari pengguna, aktivitas, makanan, dan lain sebagainya. Berdasarkan media juga bisa nanti kita akan dapat gambar-gambar, misalnya foto. Kalau kita cari tentang bagaimana anak 1 bulan, 2 bulan, itu nanti bisa ada ketemu foto-fotonya. Nah, oke, pertama yaitu kita akan mulai dari my profile ya. Ini misalnya Harvest Diary. Terus kemudian di sini ada postingan saya, aktif ya layaknya sosial media. Hanya saja ini bedanya untuk dunia peribuan ya. Terus kita mencari misalnya tracker. Nih, ini kita lagi hamil nih, week 19. Nah, kita lihat di week 19 ini sudah pencapaiannya apa aja. Ini udah kelihatan. HPL-nya nanti langsung muncul berapa. Seperti biasa, pasti yang ditanya adalah HPHT dan HPL. Nih, perkembangannya nanti kita akan lihat dari week ke week sampai week full atau week 40. Kita lihat di week 40. Nah, sampai week full. Nah, ini sudah kelihatan ya. Kita akan mendapatkan beberapa fitur, yaitu pertama panjang badannya dan juga ada berat badannya berapa, terus kondisinya dedek bayinya bagaimana di dalam perut. Ini kita akan mendapatkan gambaran dari informasi kita week berapa. Oke, kita kembali ke home. Kemudian dari komunitas tanya jawab, feed kita ini kita bisa atur. Seperti tadi yang ada di teman Bumil, itu feednya kita mau seputar kehamilan, menyusui, itu sama bisa diatur. Pada saat kita awal membuka The Asian Parents akan memilih feed kita akan berisi informasi mengenai apa aja, kehamilan kah, menyusui kah, tumbuh kembang kah. Nah, nanti kita bisa pilih sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan kita. Kemudian kita di sini selain tracker ini tadi kan untuk mencari tahu week ke week itu perkembangan dari bayi itu, dedek bayi yang ada di dalam perut itu apa aja. Foto booth, fasilitasnya fiturnya di sini ada foto booth nih. Jadi macam-macam ya yang diposting. Biasanya ya seputar kehamilan yang diposting, karena yang saya pilih informasinya seputar kehamilan dan menyusui serta tumbuh kembang. Terus aktivitas, kita bisa memasukkan aktivitas nih, pregnancy atau kehamilan, postpartum setelah melahirkan, dan breastfeeding dan atau menyusui. Resep, nah di sini ada macam-macam resep. Kita juga bisa mendapatkan resep tentang menyusui atau pasca melahirkan, baiknya mengkonsumsi apa saja. Terus obat-obatan nih, periksalah apakah obat yang Anda konsumsi aman saat hamil atau menyusui. Cari nama kimia obat dalam kemasan dan klik huruf inisialnya untuk mencari.
Nah, jadi kita bisa cari, misalnya kita lagi sakit kepala nih, atau kita misalnya lagi simpelnya sanmol ya, misalnya pusing. Ibu hamil itu sangat rentan atau sensitif terhadap obat-obatan. Banyak sekali yang dilarang untuk dikonsumsi. Paling mentok kalau udah nggak tahan biasanya disuruh konsumsi paracetamol. Kita klik paracetamol. Apakah aman? Nah, terjual bebas pregnancy bisa, atau ibu hamil boleh mengkonsumsi, terus ibu menyusui atau breastfeeding boleh mengkonsumsi. Itu boleh ya dilakukan, karena paracetamol ini memang boleh dikonsumsi ibu hamil maupun menyusui. Kita bisa, ini salah satu fitur medicine, ini adalah salah satu fitur kelebihan dari Asian Parents, karena kita bisa mencari tahu obat apa aja yang sebaiknya kita tidak konsumsi dan sebaiknya yang boleh kita konsumsi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya di media. Media di sini ada beberapa playlist, kurang lebih yang ada di aplikasi Buku Bumil. Playlist untuk ibu hamil itu biasanya lagu-lagu klasik atau Mozart gitu ya. Nah, di sini juga ada, dan ada audio, ada juga video. Kita bisa memilih playlistnya trimester pertama, trimester kedua, ketiga, dan juga tentang dunia peribuan lainnya. Oke, ataupun kita bisa cari tentang video, misalnya kita mau yoga, mulai latihan yoga untuk latihan pernapasan persiapan melahirkan. Itu kita bisa mendapatkan videonya dari sini juga. Oke, dari komunitasnya kita ada Ask to Other Parents. Nah, di sini kita akan, misalnya kita mau nanya sesuatu, kita bisa posting di sini. Terus nanti teman-teman yang lain akan memberikan komentar atau membantu kita mengenai pertanyaan yang kita ajukan. Poll, photo booth, biasanya di Asian Parents ini akan mengadakan beberapa event tentang photo booth dan lain-lain. Itu akan dihadiahi misalnya susu 1 kotak. Itu benar-benar akan dikirimkan. Terus kan karena sistemnya itu mengumpulkan poin ya di sini. Nih, ada rewards. Nah, di rewards inilah nanti kita bisa mendapatkan beberapa hadiah. Oke, simpelnya seperti itu ya aplikasi di Asian Parents. Semoga aplikasi ini bisa memberikan gambaran tentang apa aja sih informasi yang atau betapa pentingnya sih informasi tentang kehamilan saat kita menjalani kehamilan seperti ini, agar kita bisa lebih siap seperti yang saya katakan untuk menjalani setiap prosesnya. Semoga aplikasi-aplikasi ini cocok dengan ibu hamil yang lagi hamil di luar sana dan sangat bermanfaat ya ini. Selebihnya tidak ada yang ingin saya tambahkan. Selebihnya itu nanti bisa dicoba sendiri untuk menginstal lalu mulai berselancar di aplikasi di Asian Parents. Kita bisa memilih topik-topik, yaitu yang sampai saya bilang tadi banyak sekali topiknya, kehamilan, bayi, menyusui, dan lain sebagainya. Oke, itulah aplikasi-aplikasi yang sudah saya review. Nah, gimana guys? Menarik kan? Aplikasi-aplikasi yang digunakan selama masa kehamilan. Yuk, jangan lupa segera install aplikasi kehamilan favorit kamu. Ini sangat berguna sekali loh untuk memberikan informasi seputar kehamilan selama menjalani kehamilan, sehingga kita bisa lebih siap menghadapi setiap prosesnya kelak, karena semuanya butuh persiapan. Baiklah, sekian video ini. Mohon maaf jika sekiranya ada kata-kata atau ucapan yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Semoga video ini memberikan manfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.